Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saya Rara Azara dengan NIM 11036-20116, mahasiswa Manajemen Pendidikan 2020B. Kesamaan antara kebutuhan hayati untuk bermain dan kebutuhan tubuh untuk istirahat, sebuah topik yang juga muncul sebagai tema utama di dalam kehidupan yang sepenuh hati. Tampaknya hidup dan mencintai dengan sepenuh hati mensyaratkan kita untuk menghormati kebutuhan tubuh akan pembaharuan. Menurut Centers for Disease Control, kurang tidur berkaitan dengan sejumlah penyakit dan kondisi kronis, seperti diabetes, penyakit jantung, obesitas, dan depresi. Kita juga sedang belajar bahwa mengemudi dalam keadaan mengantuk bisa sama berbahayanya, dan bisa dicegah dengan mengemudi dalam keadaan terpengaruh oleh alkohol. Tetapi, beberapa dari kita masih percaya bahwa keletihan adalah simbol status dari kerja keras dan bahwa tidur adalah sebuah kemewahan. Hasilnya, kita sangat lelah secara berbahaya. Pesan-pesan dari setan kecil di dalam diri yang mengatakan bahwa kita terlalu sibuk untuk bermain dan menghamburkan waktu untuk bersenang-senang adalah setan sama yang berbisik, 1 jam lagi bekerja, kau bisa membayar utang tidurmu di akhir minggu. Tidur siang hanya untuk orang malas. Ayo terus maju, kau pasti bisa menanganinya. Tetapi yang sebenarnya adalah kita tidak bisa menanganinya. Kita ini adalah bangsa yang terdiri dari orang-orang dewasa yang kelelahan dan terlalu stres karena membesarkan anak-anak yang jadwalnya terlalu padat. Kita menggunakan waktu luang kita yang sedikit dengan mencari-cari kebahagiaan dan makna dalam hidup kita. Kita pikir pencapaian dan perayaan akan mendatangkan kebahagiaan dan makna, tetapi justru upaya itulah yang membuat kita begitu lelah dan takut untuk melambatkan diri. Jika memilih untuk menyembuhkan dengan ketenangan, kita harus berkomitmen untuk melatih ketenangan, mulai dari hal-hal yang sepele. Misalnya sebelum merespon, kita bisa menghitung 1-10 atau memberi izin kepada diri sendiri untuk berkata, saya tidak tahu dengan pasti. Saya perlu memikirkannya lebih dulu. Akan sangat efektif juga jika kita mengenali emosi-emosi yang paling bisa memicu reaktivitas kita, lalu mempraktekkan respon-respon yang tidak reaktif. Bernapas adalah cara yang paling bagus untuk memulai. Hanya dengan menarik napas sebelum merespon, kita telah melompatkan diri dan segera mulai melebarkan ketenangan. Terkadang sebenarnya kita berpikir, wah sebenarnya kita panik dan takut. Apakah kita punya cukup informasi untuk panik? Apakah menjadi panik akan menolong kita? Jawabannya selalu tidak. Keheningan bukanlah tentang berfokus pada ketiadaan. Keheningan adalah tentang menciptakan suatu ruang, pembukaan suatu ruang yang bebas dari kesesakan emosional dan memperbolehkan diri untuk merasa berpikir, bermimpi, dan bertanya. Begitu juga kita melepaskan asumsi kita tentang bentuk dari keheningan dan menemukan cara yang ampuh bagi kita untuk menciptakan ruang. Kita memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk membuka diri dan menghadapi hambatan berikutnya dari keheningan, rasa takut. Dan ketakutan itu bisa sangat-sangat besar. Jika kita cukup lama berhenti untuk menciptakan ruang emosional yang hening, kebenaran dari hidup kita pasti akan menghampiri dan menyapa kita. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.